Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempresentasikan tentang judul partisipasi masyarakat terhadap pembangunan sanitasi dampingan kelompok sadar wisata apapun dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Akil Hasan dan teman saya Farhan Alfian. Nah, pendahulu sekelompok pemuda yang tergabung dalam divisi Sonara di Kelurahan Jerebelo, Kecamatan Kedung, Kota Probolinggo, menyulap lahan kotor dan horor menjadi taman edukasi yang asik ilustrasi. Berada di RT 3 RW 4 Kelurahan setempat. Lahan milik Dinas PUPR ini terletak antara dua sungai, yaitu Sungai Randu dan Sungai Jerebel. Luasnya sekitar 15 kali 600 meter. Bersebelahan dengan pemakaman Randu. Antara taman edukasi ini dan pemakaman dipisah oleh Sungai Randu yang kotor, serta luas jalan Sunan Ampel sebelum disulap. Lahan ini merupakan barongan atau tempat sampah dan pembuangan sampah juga ini adalah tempat untuk buang air besar kan. Kalau di masih ada masyarakat yang kebiasaan buang air besar dan air kecil di sekitar sungai, yang membuat serta saya dalam penelitian ini. Partisipasi masyarakat. Pengertian partisipasi menurut Nicholson 2003 adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Partisipasi juga dapat dirasakan sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya. Mulai dari tadi tahap sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan, dan pemeliharaan kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi. Bentuk partisipasi masyarakat menurut saya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atau 3 tahap, yaitu 1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan, planning. Partisipasi pada tahapan ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan, proyek,
Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran, dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan, implementation atau partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material, barang, serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. Nah, 3. Partisipasi di dalam pemanfaat utilization. Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk memperolehkan dan memelihara proyek tersebut. Tujuan sanitasi masih sering terjadi di daerah kota Probolinggo yang membuat kekurangan oksigen dan menyebabkan biasanya penyakit. Ini sering terjadi karena adanya kerusakan alam dan juga bakteri dari pembuangan sampah tersebut yang menjadi satu penyakit. Maka dari itu, memberi suatu nilai edukasi dengan menyulap sungai dan lahan kotor menjadi kampung wisata edukasi di Kelurahan Jelebengnor, Kecamatan Kota Probolinggo. Mungkin bisa disampaikan oleh teman saya, Mustafa Alfian. Faktor internal. Untuk faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh atau stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program. Pengaruh bertitik tolak kepada bagaimana kewenangan atau kekuatan pengaruh petaruh tersebut. Pentingnya bertitik tolak pada permasalahan, kebutuhan, dan kepentingan petaruh yang menjadi prioritas dalam program. Dampak pembangunan. Menerima masyarakat yang rumahnya dekat dengan lokasi pembangunan
lahan kotor saja yang ikut andil dalam menerima hasil pembangunan. Masyarakat yang jauh dari lokasi, rasa kepemilikan akan hasil pembangunan belum tumbuh. Memanfaatkan Masyarakat Bangalore sudah jarang memanfaatkan hasil program ini. Mayoritas masyarakat telah memiliki lahan sendiri yang sudah bersih. Hal ini menjadikan lahan yang lain menjadi kurang terawat. Masyarakat yang tidak memiliki lahan pun memanfaatkan hal ini untuk fotografi dan edukasi lingkungan sebagai lingkungan berseri. Merawat Masyarakat tidak terlibat dalam memelihara atau merawat hasil program pembangunan lahan dan sungai kotor. Diharap sekiranya bisa menjaga lahan dan sungai agar tidak kotor lagi. Next. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut, dan saya tambahkan ya, karena saya juga aktif dalam kegiatan kelompok ini dari awal, dan Agustus itu memilih untuk istirahat karena beberapa faktor. Nah, satu dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya lahan yang kotor adalah mengurangnya oksigen yang bersih dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Karena ini menurut saya sangat riskan ya. Banyaknya tumpukan di sungai itu bakteri-bakteri tentang popok bayi, alat rumah tangga itu, kotoran rumah tangga itu banyak yang gitu. Setiap ada orang yang jalan di jalan Sunan Ampel tersebut, di makam itu banyak yang membuang sampah sembarangan. Ini kan sampai membuat bau 15 sampai 20 meter keluar ya. Dampaknya baunya itu sampai keluarga, meskipun itu jaraknya 15 meter itu terasa bau. Sehingga ini menjadi timbullah kegiatan lingkungan. Namun karena masih adanya pembuangan sampah lagi, perlunya ada inisiatif-inisiatif. Kedua, kurangnya solidaritas dari masyarakat untuk menjaga lahan dan sungai agar tetap selalu terjaga dan terawat dengan baik. Saya menyampaikan ini kan dari penelitian ini masih memang betul-betul masih solidaritas itu masih kurang terjaga karena masih belum berani untuk menegur ya, karena dulu masih hanya sekedar membersihkan lingkungan, bukan membangun lahan tersebut. Jadi dulu itu masih belum ada solidaritas. Jadi sudah dibersihkan, itu kembali lagi adanya tumpukan sampah.
jadi itu pembuangan ilegal gitu. Nah, lambat laun inisiatif muncul untuk membangun lahan tersebut dengan wisata itu agar masyarakat bisa disadarkan. Namun dalam kali ini masih saja meskipun lahan tersebut sudah dibangun, masih ada masyarakat yang masih membuang sampah di sekitaran sungai tersebut. Mungkin kalau kita sudah kasih himbauan dilarang masih dekat. Kemarin saya juga turun gitu. Waktu ada pembuangan sampah itu ada mau perkelahian dengan warga, antara penggiat lingkungan dengan warga yang membuang sampah itu masyarakat ya. Jadi sebenarnya masyarakat ini perlu juga untuk memberi pandangan dan diberikan solusi terkait tempat pembuangan sampah. Karena saya rasa masih kekurangan untuk pembuangan sampah. Dan pengolahannya itu masih belum bisa secara tidak terhambat lah, artinya tidak berkelanjutan. Jadi ketumpuk tidak untuk pembuangannya kebingungan karena di itu sudah full, jadi masyarakat tuh kebingungan. Jadi perlu solusi yang baru. Nah, dan juga perlu pengertian tentang pembuangan air besar dan air kecil itu kan itu masih sering terjadi di masyarakat Kota Probolinggo yang di sekitaran daerah-daerah selatan ya. Ini perlunya pandangan tentang kesehatan dan lingkungan. Karena saya pernah berpikir bahwa ini harus secepatnya diberi pandangan kepada masyarakat tentang bahayanya buang air besar atau buang air kecil di aliran sungai itu, yang sangat berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusianya sendiri. Nah, ketiga, kurangnya perhatian dari pemerintah untuk sosialisasi dalam menahan dan ini masih sosialisasi ini masih perlu mendalam, tidak hanya sekedar namun ada kelanjutan, tidak hanya satu proyek dan lain sebagainya, tapi harus berkelanjutan dan harus bisa disentuh juga hatinya agar bisa masyarakat bisa legowo dan bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, terutama seluruh elemen masyarakat. Karena
karena itu anehnya itu nggak anu, artinya masyarakat ini masih milih-milih, akhirnya ngorek dan lain sebagainya. Ini kan perlu ada merata lah terkait bagaimana lingkungan tersebut. Mungkin itu saja, kurangnya saya mohon maaf. Bila ada komentar bisa tulis di YouTube kami ya, atau bisa WA langsung Mas Farhan Alfian ini terkait kekurangan atau ada komentar yang perlu ditanyakan. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.